Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian seperti biasa kita memohon kepada Allah semoga yang masih bertahan di masjid ini Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah jadikan Ramadan yang makbul. Amin. Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini biasanya sebelum mulai ngaji saya minum aqua, Pak. Alhamdulillah pagi ini aquanya enggak ada. Coba kalau aqua ada peminum, aduh. Tapi alhamdulillah berarti artinya kita hari ini sudah masuk dengan kepastian yang matang, kita sudah ada di bulan Ramadan. Pertanyaannya, ada 3 golongan manusia ketika datangnya Ramadan. Yang pertama, manusia yang sudah sejak lama rindu dengan Ramadan. Yang dia takutkan adalah nyawanya tidak sampai ketemu Ramadan. Ramadan masuk, rasa rindunya terbayar. Golongan pertama. Golongan kedua, orang yang tahu, sekedar tahu bahwa Ramadan sudah masuk tapi nggak ada rindu. Maka ketika dia dapat informasi bahwa Ramadan masuk tanggal 1 Maret, yang dia tahu adalah malam itu saya harus tarawih. Tapi rasa hatinya tidak sempurna bahagianya, biasa aja. Yang ketiga, golongan yang paling luar biasa, Pak. Datangnya Ramadan, rindu enggak, tahu juga enggak, dengan santainya taraweh tadi malam tidak dia kerjakan. Kayak biasa aja, Pak. Bulan Ramadan ini nggak ada istimewa-istimewanya, biasa saja. Pertanyaannya, dari 3 golongan manusia ini kita di bagian yang mana? Kalau kita di bagian yang rindu dengan bulan Ramadan, alhamdulillah. Di Mesir itu, Pak, para guru, syekh-syekh itu menjelang Ramadan doanya bukan cuman balighna. Doanya ditambah, tawil umurana ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Tukang bangunan, ada tukang bangunan namanya Abu Ahmad. Setiap kali di Mesir itu menjelang Ramadan ada soundtrack khusus, bunyi musik khusus yang disetel di radio menjelang sholat maghrib. Ada pokoknya itu bisa 15 hari sebelum Ramadan itu musik nyala terus sebelum sholat maghrib di radio. Itu udah tanda Ramadan mau datang. Orang Mesir yang rindu sama Ramadan sering nangis mereka. Contohnya itu tadi, saya berani sebut namanya karena orangnya bisa jadi pelajaran. Tetangga saya persis, namanya Abu Ahmad. Ketika udah dengar itu, duduk bengong netes air mata. Satu waktu saya tanya, "Le tabki ya Abu Ahmad, kamu nangis kenapa wahai Abu Ahmad?" "Ya Muhammad, akhafu," kata beliau, "aku takut ternyata takdirku tidak menyampaikan aku kepada Ramadan." Kalau kita di bagian yang rindu, alhamdulillah.
Yang kedua, kita di bagian yang sekedar tahu itu juga masih alhamdulillah. Yang repot bagian ketiga, rindu enggak, tahu enggak, na'udzubillah. Apa tandanya orang yang rindu sama Ramadan? Seorang suami rindu sama istrinya, ibu rindu sama anaknya, nggak mau betul orang itu menyia-nyiakan waktu pertemuan dengan istrinya dan pertemuan dengan anaknya. Anaknya merantau kuliah ke luar negeri, pulang 5 tahun sekali atau setahun sekali. Itu orang tua nggak mau jauh dari anaknya. Kalau bisa anaknya di rumah saja. Atau orang yang sudah lama tidak bertemu, rindu, maunya dekat, nggak mau jauh. Maka orang yang di golongan pertama, setiap menit dan detik dia manfaatkan betul ketika Ramadan sudah tiba. Pernah saya sama beberapa murid di Mesir, Riyadhah, Pak. Riyadhah itu menghadirkan rasa rindu kepada Ramadan. Ternyata untuk menghadirkan rasa rindu, latihannya bukan sebulan, Pak, 3 bulan sebelum Ramadan. Tapi kalau seandainya di antara kita ternyata belum sampai ada yang rindu sama Ramadan, tidak apa-apa, minimal kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang merindu. Orang yang merindu kepada Ramadan, dia tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah melakukan 2 kelalaian. Kalau di makalah, kalau tidak salah di bagian paling belakang, di bagian belakang, jauhkan 2 bentuk kelalaian. Orang yang rindu kepada Ramadan tidak akan melakukan 2 kelalaian ini. Kalau 2 ini dikerjakan, lalai kita terhadap 2 ini, selesai kita punya Ramadan. Jadi bulan Ramadan kayak bulan yang lain, Pak, biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya. Ya kayak bulan biasa, Januari, Februari, Maret, kayak bulan biasa udah. Lah yang biasanya kagak sholat di Ramadan tetap aja nggak sholat. Nggak tahu ini aib apa enggak ya. Semalam saya hadir pawai obor, Pak. Ini kan berarti semalam kita sudah masuk bulan Ramadan, pawai obor. Kita ngiringin anak-anak pawai obor. Masih ada aja remaja yang pacaran, goncengan, pelak-peluk sana sini, coba. Sudah masuk bulan Ramadan. Coba itu. Tidak ada harganya Ramadan buat orang yang tidak ada rindu. Maka supaya kita tidak seperti orang yang lalai, jauhkan 2 kelalaian ini. Betul, Pak, semalam saya ngelihat orang pacaran itu, Allah. Kalau kita pernah ke negara Arab, Bapak, Ibu, bulan Ramadan itu bulan mulia, lebih mulia daripada hari kemerdekaan negara tersebut. Lebih mulia jauh. Contoh, di Mesir itu hari kemerdekaan 6 Oktober. 6 Oktober. Kalau di Indonesia tanggal 17 Agustus. Setiap kemerdekaan Mesir, orang Mesir nggak pernah menghias negaranya jadi indah. Bukan menghias wilayah, Pak, negara. Kalau di kita 17 Agustus negara kita kan dihias ya. Ada yang pakai gelas merah putih, pakai bendera merah putih. Di Mesir tidak ada yang berhias. Tapi sudah masuk Ramadan, itu hampir semua rumah, semua jalan, tiang listrik, perbatasan antar satu flat dengan flat yang lain dipasang lampu khusus bulan Ramadan. Namanya Venus. Kalau buka di Google nih, bukanya Google lampu Venus Mesir.
Itu lampu yang sering dipasang ketika Ramadan mau datang. Jadi berasa betul Pak, bulan Ramadan itu sudah datang tuh terasa sekali. Coba Bapak Ibu jujur dalam hati, jujur saja. Ini kita udah masuk Ramadan nih. Sadar nggak sih kita udah di Ramadan ini? Karena nuansa itu tidak pernah dibentuk. Akhirnya kerinduan itu tidak ada. Maka kalau orang lain lalai terhadap Ramadan, yang hadir subuh kali ini jangan sampai lalai. Jadi di makalah itu saya tulis ada 2 kelalaian. Yang pertama ghaflatun 'anil harakah, yang kedua ghaflatun 'anil qiraah. Lalai dalam bergerak, lalai dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana penjelasannya? Tuh ada poin pertama, Pak. Poin pertama, lalai berkegiatan apa? Strip pertama tulisannya. Emang 11 bulan yang kemarin kurang tidur. Kemarin kita 11 bulan tidur udah banyak. Masa iya bulan Ramadan pengen tidur lagi? Udah cukup Pak. Saya rasa tidur kita ini sudah cukup 11 bulan kemarin. Melekin mata untuk ibadah, jangan melekin mata untuk bermain. Tapi insya Allah kalau orang tua aman. Anak muda nih, yang muda-muda biasanya malam bukan tahajud nongkrong itu. Bapak-bapak yang anaknya masih muda, jaga ada tuh anak yang masih punya anak perawan, jangan biarin anak perawannya dengan alasan ikut kegiatan masjid ujung-ujungnya pacaran. Tolong dipegang betul ini. Jangan kebanyakan tidur. Itu yang pertama. Di baris yang kedua, tidak banyak mengeluh lelah. Di Arab, negara Arab yang muslim sumbernya di sana, itu orang Arab bulan Ramadan kerjanya malah lebih gak masuk akal menurut saya Pak. Bukannya makin lemes, tapi malah makin semangat. Gak masuk akal. Saya tinggal di Mesir 12 tahun, nggak masuk akal buat saya selama 12 tahun saya orang Mesir, kok Ramadan kerjanya malah makin luar biasa. Ketemulah saya sama satu orang Mesir yang sering kita ketemu, nama beliau Abu Yosef. Saya tanya, ya Abu Yosef, ini orang Mesir kenapa bulan Ramadan begitu semangat kerjanya? Ya Muhammad, kata beliau, kalau kamu percaya hikmah bulan Ramadan salah satunya adalah kita merasakan apa yang dirasakan fakir miskin. Saya tanya sama kamu Muhammad, orang fakir dan orang miskin yang tidak punya makanan pada hari itu sampai tengah malam, ketika dia kerja, ada nggak dia bilang capek? Tidak ada. Kalau ternyata hikmah, salah satu hikmah Ramadan agar kita merasakan yang dirasakan fakir miskin. Fakir miskin gak punya uang, gak punya makanan, tetap kerja cari makanan, malam gak makan, pagi gak makan, baru nanti malam makan lagi, gak pernah bilang capek. Tetap aja Pak dia bawa gerobak, nyari kardus kah, nyari botol kah, apa saja dia kerjakan, keringat hampir mau pingsan masih tetap kakinya tegak berdiri buat cari kerja. Bergerak, badannya bergerak, nggak ada ngeluh. Kalau ada di antara kita yang bos-bos perusahaan atau kerja, nanti akan ketemu tuh. Ada karyawan lemes amat, ya kan puasa bos. Lemes amat kerja, puasa bos. Lemes amat kuliah bang, ya setat lagi ya namanya Ramadan kita puasa. Itu tidak jadi alasan untuk mengeluh lelah. Jangan mau kalah kita sama fakir miskin. Yang ketiga, tidak malas bekerja dan berkegiatan. Di perusahaan bisnis saya Bang, karyawan saya tetap saya wajibin masuk jam 7:30. Mau ada orderan mau enggak masuk 7:30. Fingerprintnya saya taruh di tempat sholat.
Datang sholat duha ngaji baru kerja. Ustadz nggak kebagian tuh kita masuk, katanya kagak. Fakir miskin aja habis subuh udah jalan. Setengah 8 saya masih toleransi, dia bilang. Tetap kerja, pulang tetap kayak biasa. Jangan sampai jadi alasan malas bekerja. Kadang dalil tidur orang puasa adalah ibadah sering kelewatan, Mak. Malam begadang tidur habis subuh, bangunnya menjelang maghrib, bukan menjelang zuhur. Menjelang maghrib baru bangun, zuhur lewat, asar lewat, santai banget lagi. Itu yang repot. Ngapa tidur lama banget? Kan tidur ibadah, Ustadz. Nggak begitu konsepnya. Tidur ibadah di bulan Ramadan setelah lelah. Konsepnya tidur jadi ibadah setelah lelah. Kalau belum lelah udah tidur, malas namanya. Strip yang keempat, tidak menjadikan puasa alasan untuk meninggalkan kewajiban pekerjaan. Bos tiba-tiba nyuruh Teddy berangkat ke Mambo, ke Jakarta Utara. Kantornya dia di Jakarta Selatan. Berangkat ke sana, anterin di barang. Siap bos, bismillah berangkat kok. Nggak ada cerita, aduh jauh banget lagi. Nggak boleh. Di bulan Ramadan tidak ada alasan seperti itu. Yang selanjutnya, lalai dari berkegiatan adalah senang menambah yang wajib dengan yang sunnah. Kalau dulu sholatnya cuman yang wajib doang, sunnahnya enggak. Sekarang di bulan Ramadan bikin bagan. Cara bikin bagannya persis kayak bagan yang ada di makalah. Bikin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Senin sholat sunnah apa aja yang saya kerjain, tulis. Duha, tahajud, apa, mutlak, hajat, istikharah, taubat, taraweh, tulis. Jadiin itu target. Besok hari kedua saya juga harus. Kemarin saya sholat duha 2 rakaat, besok 4 harus. Besoknya 6 harus. Besoknya 8 harus. Besoknya 12 dah mentok betul. Harus nambah yang biasanya wajib ditambah dengan yang sunnah. 11 bulan kemarin kan gak pernah kita kerjain, Pak, sholat sunnah itu. Masa iya di bulan Ramadan gak dikerjakan juga? Jangankan sholat sunnah qobliyah ke masjid subuh aja, kadang lupa. Bulan Ramadan aja di alhamdulillah masjid jadi kayak Jumat. Saya datang tadi agak terlambat, hampir nggak muat saya. Biasanya datang jam segitu, soft kita cuma 3. Tapi ada apa-apa. Kemudian senang mempersiapkan diri untuk bertemu Lailatul Qadar. Dari sekarang, Pak, persiapannya. Gimana cara mempersiapkan diri untuk ketemu Lailatul Qadar? Ibadah yang banyak agar kita dapat yang namanya nazrah. Nazrah itu pandangan Allah dan stempel. Orang yang udah dapat stempel ini di Lailatul Qadar, dia yang dapat, Pak, dikasih. Itu yang pertama, jangan lalai bergerak. Yang kedua, ghaflatun 'anil qiraah. 11 bulan yang lalu, jujur saja, udah berapa kali kita khatam Quran, Pak? 11 bulan yang lalu sudah berapa kali khatam? 1, 2, 3, mungkin belum. Maka di bulan Ramadan jangan sampai enggak khatam. Target khatam 1 bulan 10 kali, Pak. Target, namanya target, jangan tanggung.
Nggak bisa 10 kali hatam, turun 9, turun 8, turun 7, terus turun paling kecil 1 kali hatam. Itu Quran kasihan Pak, Quran di rumah Bapak Ibu kasihan. Nggak ada yang baca, nggak ada yang senggol. Maka masuk bulan Ramadan jangan tinggal baca Quran. Kalau mau ngeliatin ulama, baca itu di makalah sudah cukup jelas saya tulis dengan bahasa yang sederhana. Ulama anu hatam sekian kali. Di paling bawah Pak, di makalah itu sudah saya buatkan bagan Al-Quran itu 1 juz 10 lembar 2 halaman 10 lembar 20 halaman standar Quran Madinah. Jadi Bapak Ibu kalau mau khatam pakai bagan ini cukup. Habis sholat subuh baca 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Artinya dalam 1 hari sudah dapat 1 juz. Karena Al-Quran 1 juz itu ada 10 lembar 20 halaman. Pakai bagan ini, silakan bikin bagan sendiri juga nggak apa-apa. Tapi tolong nanti Bapak Ibu sampai rumah, istri, anak, ponakan, mantu, cucu yang udah bisa baca Quran suruh isi di bagan. Biar semuanya baca Quran. Tempel yang gede Pak, saya di rumah sama istri sudah bikin itu. Saya beli karton putih, kita garis-garisin nama saya sama nama istri, dibikin persis seperti ini. Panjang itu karton, ada 3 karton apa saya tempel itu di tembok, 2,5 lah, untuk cukupin 30 hari. Nanti hari ini istri saya checklist udah dapat berapa juz, entar dijumlah dalam 1 hari kekejar berapa juz, berapa lembar. Umpama istri saya lebih banyak, saya malu, saya harus ngejar. Atau saya lebih banyak, istri saya pasti malu, juga harus ngejar. Kalau tidak begitu tidak berlomba kita baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keutamaan Ramadan yang ada di makalah awal-awal tadi tidak kita dapat hanya karena kita lalai. Pintu surga dibuka, kita nggak tahu bagaimana mencium aromanya. Pintu surga ini udah dibuka Pak, neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi ada aja nanya sama saya, Ustaz, setan katanya kan dibelenggu, itu ngapa ada warteg setengahnya betirai setengahnya kaki gitu. Itu yang makan manusia apa setan? Kata saya, angkat tangan Pak. Tapi yang jelas setan dibelenggu itu betul. Jika ada orang bikin dosa di bulan Ramadan, maka surat An-Nas dalilnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang sering bikin bisikan-bisikan itu bukan setan doang. Kadang mungkin setan ngamuk itu. Gua kagak ngapa-ngapain, gua jadi tumbal. Wah, gua diganggu setan. Ya kata setan, lu lebih setan dari gua katanya. Setan nggak pernah Pak bunuh anaknya. Manusia ada istilah setan bunuh anak. Di hadis juga nggak ada cerita. Setan nggak mati Pak kalau nggak dibakar. Nggak ada setan yang bunuh anaknya. Manusia bunuh anak. Berarti kan ya begitulah. Kadang kita selalu nyalahin setan. Aduh, gue dibisikin setan nih, kata setan gue kagak ngapa-ngapain. Sampai kalau kata di Mesir, ada anekdot di salah satu media Mesir itu,
akhir zaman itu setan pada gendut Pak. Makan gaji buta dia nggak ngapa-ngapain, manusia sudah jadi sifatnya Pak, bukan manusia, sifatnya. Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Kita tidak akan ngerasain panasnya api neraka di bulan Ramadan. Cuman banyak di antara kita yang tidak tahu minimal nyium aroma surga di bulan Ramadan itu gimana caranya. Kita tidak tahu. Cara paling mudah, saya dapat informasi ini dari Syekh Muhammad, salah satu khotib di Masjid Imam Juwaini. Ya Muhammad, kalau kamu mau mencium kenikmatan hirupan hidung di bulan Ramadan, kata beliau diartikan sebagai aroma surga, maka jalankan ketaatan yang belum pernah kamu jalankan seumur hidup. Umpama saya belum pernah nih seumur hidup saya dalam sehari baca Quran 3 juz. Bulan Ramadan coba Muhammad baca Quran 3 juz. Saya belum pernah nih dalam sehari sholat duha 12 rakaat. Coba sholat duha 12 rakaat di bulan Ramadan. Kerjakan ketaatan yang belum pernah kita kerjakan seumur hidup. Kecium tuh bau-bau. Ya kan kita pengen masuk, minimal nyium dulu baunya, nyium ini. Dibuka lebar. Tidak ada yang ditutup pintu surga, semua pintu surga dibuka. Jangan ngomongin masuk dulu dah, nyium aromanya dulu. Dapat Pak, saya berani jamin, orang saya udah riyadhah nih, saya udah pernah jalanin. Ada kita menghirup hirupan tuh yang hidung ini nempelnya mungkin sampai kita meninggal. Nikmatnya kita susah diceritakan. Silakan coba dengan cara kerjakan ketaatan yang belum pernah kita kerjakan seumur hidup di bulan Ramadan. Nanti kalau ada di antara kita yang udah ngerjain terus tiba-tiba nyium itu, kabarin saya ya, Ustaz, saya kemarin wangi buat Ustaz, enak banget dihirup juga, enak banget itu. Nah itu kabarin saya itu. Berarti alhamdulillah orang yang diizinkan oleh Allah. Kemudian ada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi penghuni neraka. Absennya udah ada nih, absen. Ini kertas absen, ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Di bulan Ramadan mereka yang kecatat takdirnya di penghuni neraka, ketika dia melakukan ketaatan yang belum pernah dia lakukan selama hidupnya, itu catatan dirubah Pak, ke sini. Hadisnya mana? Itu di poin nomor 2. Utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Baca itu. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Kita tidak ada yang tahu apa kita ditakdirkan surga, apa kita ditakdirkan neraka. Semua takdir sudah tertulis. Lauhul Mahfuz sudah menulis semuanya. Kita khawatir ternyata takdir kita ya seperti itu, na'udzubillah. Maka caranya manfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Kemudian bulan Ramadan, bulan paling tepat menghapus dosa. Apa istilah orang Betawi Pak? Kita habis Ramadan kayak bayi baru lahir. Semuanya enggak. Mereka yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan lebih luar biasa dari biasanya. Dia yang dapat kayak bayi baru lahir. Yang terakhir, bulan Ramadan momentum kita banyakin sedekah kepada orang lain. Saya selalu cerita kemana-mana Pak. Saya punya tetangga, saya manggil beliau namanya Baba Muhandis.
Kalau jamaah yang ngajinya istiqomah nih di sini pasti tahu cerita ini. Baba Muhandis ini dia tukang gorengan. Kalau di kita gorengan lah, di Mesir itu makanan-makanan ringan. Beliau, saya selalu bilang, kalau di Indonesia orang yang kemarin kerjanya jadi mekanik mesin, yang kemarin kerjanya jadi potong rumput, potong pohon, bulan Ramadan pasti jual makanan, betul nggak? Orang yang kagak biasa jual makanan tiba-tiba jual makanan, karena prospek sekali jual makanan di bulan Ramadan. Es kelapa jual, semua dijual. Kalau di sana tidak, Baba Muhandis ini tukang gorengan, bulan Ramadan kan harusnya itu makanan dicari sama orang, Pak. Tapi anehnya ini Baba Muhandis bulan Ramadan tokonya malah ditutup. Saya tanya, kenapa engkau tutup ya Baba? Kenapa tokomu engkau tutup ya Baba? Jawaban beliau cantik kali. Ya Muhammad, 11 bulan kemarin saya sudah kerja, 11 bulan kemarin saya sudah punya untung, 11 bulan kemarin saya sudah mengumpulkan uang, kebutuhan istri, anak saya sudah tercukupi 11 bulan kemarin. Terus 1 bulan ini saya tidak mau diganggu hubungan saya dengan Allah. Udah kerja 11 bulan punya untung. Bahkan tuh tokonya yang sekecil itu Pak, 30 hari full sebulan bulan Ramadan buka yang namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman ini buka puasa gratis buat 300 orang. Saya udah seberapa tahun bantuin beliau. Buka puasanya itu kalau ndak ayam Arab kan segede kaki Bang. Kalau nggak ayam, daging. Itu menunya. Belum lagi kadang beliau tambahin kuftah. Kuftah itu kalau di kita kayak bakso lah. Tambahan makanannya itu. Saya tanya, ini duit dari mana ya Baba, buka puasa ada donatur kah? Enggak ya Muhammad, 11 bulan kemarin saya sudah kerja, saya sisihkan sekian untuk niat saya kasih buka puasa buat orang di bulan Ramadan. Tukang gorengan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada kelebihan harta, enggak perlu banyak. Ada uang 20.000 itu dapat gorengan berapa sekarang Pak? 10 ya? Gorengan 2.000 ya? Beli 10 gorengan, bungkus kecil, jalan ke tengah jalan, kasih orang lewat, itu cukup itu. Momentum kita banyakin sedekah di bulan Ramadan. Bahkan bila perlu kalau yang duitnya banyak banget, culik orang Pak. Tahu culik orang? Culik orang lewat, culik ke rumah, suruh makan buka puasa. Kalau di Arab itu udah, kita mahasiswa itu paling takut mau buka puasa. Kenapa? Pasti seringan kena culik Pak. Kita biasanya beli belanja sudah, beli makanan sudah sebelum-sebelumnya sudah di stok di rumah. Akhirnya menjelang buka puasa kita nggak keliling-keliling cari makanan, itu kena culik. Kalau udah kena culik, makannya suruh banyak Pak. Kalau udah makan banyak terawihnya, aduh. Kita kan kalau di Indonesia biasanya habis azan maghrib minum teh hangat, makannya habis terawih. Kalau saya udah biasa itu habis maghrib teh hangat, selesai sudah. Kalau ada korma, kalau ada apa yang manis, makannya baru habis terawih. Kalau di Arab diculik suruh makan sampai kenyang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita semua yang hadir di masjid ini tidak kena penyakit lalai. 1 lalai bergerak, 2 lalai baca Quran.
ya. Ditarget semoga Bapak Ibu minimal dalam 1 bulan hatam Quran 1 kali. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astawda'na bima 'allamtana wa fardhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Kembalikanlah ilmu ini di saat kami membutuhkannya, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tidak ada daya upaya kami, ya Allah, untuk mampu jadi orang yang taat, melainkan atas bantuan-Mu, ya Allah, atas bantuan daya-Mu, ya Allah, atas bantuan kekuatan-Mu, ya Allah. Bantu kami untuk menyempurnakan Ramadan kali ini, ya Allah. Bantu kami untuk jauh dari lalai bergerak, ya Allah. Bantu kami untuk jauh dari lalai membaca Al-Quran, ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.